Aktor terkenal dan modal besar nggak bisa jadi jaminan film sukses. Ini buktinya. Video kali ini Mbak JT akan mengangkat topik tentang film, gengs. Beberapa tahun terakhir, film Indonesia sudah mulai menunjukkan eksistensinya. Contohnya saja, film KKN Desa Penari yang berhasil menarik jutaan penonton ke bioskop. Kerja keras sineas Indonesia memang nggak boleh kita anggap enteng, gengs. Mulai dari aktor, sutradara, produser, hingga para kru film adalah orang-orang yang berjasa dalam melahirkan film-film yang ikonik. Tapi, kalian tahu nggak sih, ternyata ada loh film yang gagal total walau sudah bermodal besar dan pakai aktor terkenal. Biar nggak penasaran lagi, yuk kita simak baik-baik, gengs. Check this out. Film pertama, Rafattar. Film ini tayang pertama kali pada tahun 2017 dan menelan biaya yang tidak sedikit, yaitu sekitar 17 miliar rupiah. Biaya pada CGI adalah cost production yang paling tinggi. Tapi banyak yang berpendapat kalau CGI yang digunakan pada film ini mirip CGI buatan anak STM atau SMK magang, gengs. Bener nggak sih? Film ini sendiri dibuat oleh Raffi Ahmad yang ingin membuat kenang-kenangan bagi anak pertamanya yang kala itu masih berusia 2 tahun. Kalau kata orang sih, sayang anak, sayang anak. Sayangnya, film ini mendapat banyak kritikan pedas, bahkan hujatan loh. Yang bikin tambah sedih adalah, film ini sepi peminat. Buktinya, hingga hari terakhir penayangan, film Rafattar hanya mendapat 250.000 penonton. Kira-kira balik modal nggak ya? Kedua, Garuda Superhero. Ada yang tahu film ini? Mengusung tema pahlawan Garuda Superhero, tayang perdana pada tahun 2015. Sayangnya film ini banjir kritikan dari para penonton dan kritikus film, gengs. Pasalnya, efek yang digunakan dianggap jelek dan CGI pada film ini juga masih terasa sangat kasar dan berlebihan. Padahal, PH dan sutradara film ini mengklaim kalau proses pembuatan Garuda Superhero memakan waktu hingga 10 tahun loh. Nyatanya, 10 tahun tersebut malah menghasilkan film yang amburadul. Yang pernah nonton film ini, jangan lupa tuliskan opinimu di kolom komentar ya. Ketiga, Buffalo Boys. Mengambil latar cerita di zaman kolonial Belanda, Buffalo Boys adalah film action Indonesia yang mirip dengan film ala cowboy, gengs. Kalau kalian nonton trailer filmnya, kalian pasti akan menyukai dan tertarik untuk menonton. Sayangnya, setelah tayang, banyak kritikus film dan reviewer film yang mengatakan kalau ceritanya nggak lebih bagus dari trailernya. Ibaratnya sih, para penonton sudah datang dengan ekspektasi tinggi, namun harus kecewa ketika selesai menonton. Jadi penasaran, emang sejelek itu ya? Keempat, Pendekar Tongkat Emas. Kalau kalian pengen nonton film yang ditaburi oleh bintang besar, maka film ini adalah jawabannya. Pendekar Tongkat Emas dibintangi oleh aktor papan atas seperti Reza Rahadian, Nicholas Saputra, dan Christine Hakim. Biaya yang digelontorkan juga tidak murah. Jalan cerita, efek, dan koreo pertarungan juga nggak bisa dibilang jelek, gengs. Sayangnya, film ini tidak mendapat apresiasi yang besar dari masyarakat. Banyak yang berpendapat kalau film ini kurang dalam segi promosi. Sayang banget sih. Kelima, Foxtrot 6. Film ini adalah film kedua yang ditaburi aktor bintang tapi gagal menarik antusias dari penonton. Dirilis pada tahun 2019, Foxtrot 6 menjadi film Indonesia yang cukup ambisius dan berusaha keras agar terlihat seperti Hollywood. Sebenarnya, film ini tidak disebut jelek, adegan pertarungannya juga lumayan seru, namun jalan cerita yang kurang bagus membuat film ini terasa hampa. Padahal Foxtrot 6 memakan biaya yang cukup besar loh dalam proses pembuatannya. Sayangnya nggak balik modal, gengs. Itu dia, 5 film yang berambisi besar tapi gagal total untuk menarik perhatian penonton Indonesia. Film yang laris memang harus memiliki semua unsur, mulai dari cerita, aktor, efek, hingga promosi. Kalau ada yang kurang satu aja, dijamin bisa gagal, gengs.